Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan audiens. Perkenalkan, saya Norma Trianakus Dianingrum, dan di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kerja praktek saya yang berjudul Analisis Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Bagian Produksi IPAM Karangpilang menggunakan pendekatan Balance Scorecard Analytical Hierarchy Process, studi kasus IPAM Karangpilang PDAM Surya Sembada, Kota Surabaya. Adapun outline yang akan kita bahas kali ini adalah sebagai berikut yang sudah tertampil di layar. Dan kemudian untuk latar belakang yang melatar belakangi penelitian yang saya lakukan dibagi menjadi tiga hal. Yang pertama adalah penilaian pengukuran kinerja PDAM ini masih belum efektif karena perusahaan hanya menilai kinerja dari sisi internal bisnis saja dan mengabaikan penilaian dari sisi eksternal, contohnya seperti penilaian kepuasan pelanggan serta kemauan untuk learning and grow. Yang kedua adalah memberikan kepuasan untuk pelanggan itu merupakan aspek utama yang harus dimiliki oleh PDAM karena pada dasarnya PDAM ini merupakan perusahaan yang bergerak di bawah pemerintah daerah. Jadi harusnya memang lebih memprioritaskan pelayanan dibandingkan menggait profit sebanyak-banyaknya. Yang ketiga adalah penilaian kinerja yang dilakukan di PDAM ini umumnya masih menggunakan pendekatan tradisional, yaitu bersumber dari informasi keuangan saja dan masih belum memperhatikan aspek-aspek yang lain sehingga belum bisa dikatakan bahwa penilaian kinerjanya ini baik. Selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, maka saya merekomendasikan metode BSC atau Balance Scorecard sebagai solusinya. Di mana beberapa peneliti juga merekomendasikan metode tersebut karena metode ini mampu untuk mengintegrasikan berbagai perspektif untuk melakukan pengukuran kinerja, yaitu ada perspektif pelanggan, kemudian finansial, internal business process, dan juga learning and grow. Namun, sayangnya metode ini memiliki beberapa kekurangan seperti tidak bisa memberikan bobot untuk indikator kinerja dan juga tidak memberitahu manajemen kontribusi masing-masing indikator. Oleh karena itu, untuk mengatasi kekurangan tersebut, maka metode ini harus digabungkan dengan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process, di mana metode ini di dalam penelitian saya membantu untuk memberitahu terkait pembobotan yang diberikan oleh setiap KPI, sehingga kami bisa mengetahui kira-kira perspektif manakah yang harus diprioritaskan untuk baik. Kemudian, selanjutnya adalah untuk rumusan masalah dari penelitian saya bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah bagaimana perancangan pengukuran kinerja dengan menggunakan metode Balance Scorecard. Yang kedua, bagaimana pembobotan prioritas kinerja menggunakan metode AHP. Dan yang ketiga adalah apa saja aspek yang perlu diprioritaskan dan rekomendasi perbaikan seperti apa yang bisa kita berikan untuk pengukuran kinerjanya. Adapun batasan masalah atau batasan penelitian dari penelitian kali ini adalah yang pertama, penelitian dilakukan pada Departemen Produksi. Yang kedua adalah pengukuran kinerja dilakukan dengan memperhatikan 4 perspektif balance scorecard. Dan yang ketiga adalah metode yang digunakan ini memadukan metode BSC dan juga AHP dengan fokus penelitian hanya untuk memberikan saran prioritas dan continuous improvement pada hasil pembobotan KPI. Selanjutnya adalah berikut merupakan beberapa tinjauan pustaka yang digunakan di dalam penelitian kali ini. Yang pertama ada kinerja, kemudian ada pengukuran kinerja dan juga key performance indicator. Namun untuk penjelasan lebih detail akan saya jelaskan di bagian metodenya. Yang pertama adalah balance scorecard. Balance scorecard itu merupakan metode yang digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja dengan memperhatikan 4 aspek, yaitu untuk aspek-aspeknya yang pertama adalah perspektif keuangan, yaitu perspektif yang membahas mengenai bagaimana perusahaan bisa mendapatkan profit yang maksimal dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua adalah perspektif pelanggan, yaitu perspektif yang menilai dan juga menentukan segmen manakah yang akan dimasuki oleh perusahaan dalam memasarkan produknya. Yang ketiga adalah perspektif proses bisnis internal, di mana perspektif ini lebih menekankan pada proses internal atau proses produksi dari perusahaan itu sendiri. Dan yang keempat adalah perspektif pembelajaran dan juga pertumbuhan, di mana perspektif ini menilai untuk menciptakan pertumbuhan dan juga peningkatan kinerja pada jangka panjang. Selanjutnya untuk metode yang kedua yaitu adalah metode AHP atau Analytical Hierarchy Process, di mana metode ini merupakan metode yang digunakan untuk menguraikan masalah multifaktor menjadi suatu hierarki dan software yang digunakan adalah software expert choice sendiri. Adapun flowchart dari metodologi penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama dimulai dari rumusan masalah, kemudian peneliti melakukan studi pendahuluan dan juga studi pustaka, lalu melakukan pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan studi lapangan, observasi, kemudian juga wawancara, serta penyebaran kuesioner yang disebarkan ke 3 stakeholder dari PDAM, serta meminta untuk data sekunder, yaitu terkait data KPI yang diminta di admin PDAM. Kemudian selanjutnya melakukan pengolahan data dengan menggunakan 2 metode, yaitu ada balance scorecard dan juga AHP, serta melakukan analisis pembahasan dan juga menarik kesimpulan serta saran.
Selanjutnya adalah kita membahas mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian kali ini, di mana dari 26 KPI didapatkan 3 KPI untuk perspektif finansial, kemudian ada 5 KPI untuk proses bisnis internal, kemudian juga ada 5 KPI untuk perspektif pelanggan, dan 3 KPI untuk perspektif pertumbuhan dan juga pembelajaran. Selanjutnya, dari KPI tersebut akan dimasukkan ke dalam hierarki proses, yaitu hierarki proses AHP, di mana gambarnya sebagai berikut. Yang pertama adalah output perspektif dari balance scorecard. Jadi, perspektif secara keseluruhan dari 4 perspektif, di mana perspektif yang memiliki bobot tertinggi di sini adalah customer dengan nilai 0,603. Selanjutnya, yaitu untuk perspektif finansial, di mana ada 3 KPI dan menghasilkan bahwa indikator tertinggi diduduki oleh solvabilitas atau kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya untuk perspektif pelanggan, dari 5 KPI didapatkan bahwa indikator tertinggi yaitu ada di jam operasi layanan. Selanjutnya yaitu ada perspektif customer atau pelanggan, indikator tertinggi itu adalah kualitas air pelanggan. Dan yang terakhir yaitu dari perspektif learning and grow, di mana dari 3 KPI didapatkan indikator tertinggi yaitu rasio biaya diklat. Selanjutnya adalah untuk pembahasannya. Jadi dari 4 perspektif balance scorecard didapatkan bahwa indikator yang paling penting atau menduduki peringkat pertama dalam melakukan pengukuran kinerja itu adalah perspektif customer dengan pembobotan sebesar 0,603. Karena pada dasarnya memang PDAM ini merupakan perusahaan yang dinaungi oleh pemerintah daerah, sehingga fokus utamanya itu adalah memberikan pelayanan bagi masyarakat kota Surabaya dibandingkan dengan menggait profit sebesar-besarnya. Yang kedua adalah perspektif learning and grow, yaitu di mana bahwa sumber daya itu merupakan hal yang penting bagi perusahaan, sehingga memang harus diperbaiki dan juga dilatih supaya nantinya output perusahaan itu menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah perspektif internal business process dengan bobot sebesar 0,17, di mana ini menduduki peringkat ketiga dan hal tersebut merupakan hal yang sangat penting karena proses internal bisnis perusahaan itu merupakan core value dari perusahaan itu sendiri. Karena air itu juga menjadi produk utama dari PDAM, sehingga proses bisnisnya itu juga memang harus diperhatikan. Dan yang keempat adalah perspektif finansial, di mana perspektif ini menduduki peringkat terakhir dengan pembobotan sebesar 0,083 dan hal ini bisa dikatakan bahwa sesuai dengan, visi misi dari PDAM itu sendiri karena memang pelayanan merupakan hal utama sehingga tidak menggait profit sebesar-besarnya. Oleh karena itu, perspektif finansial ini juga, menduduki peringkat yang terakhir. Selanjutnya yaitu dari bagian produksi, di mana, karena untuk penelitian kali ini lebih difokuskan di bagian departemen produksi dan juga distribusi, maka di sini ada tiga indikator yang mewakili subdirektorat produksi dan juga distribusi. Dan dari 3 KPI ini didapatkan bahwa jam operasi layanan menempati prioritas utama, diikuti dengan efisiensi produksi dan juga tingkat kehilangan air. Selanjutnya, untuk masing-masing KPI, yang pertama adalah jam operasi layanan. Upaya yang dapat dilakukan apabila jam operasi layanan ini tidak sesuai dengan KPI-nya, maka rekomendasi perbaikan yang bisa dilakukan adalah yang pertama, melakukan penggiliran dan juga pengoperasian pompa, dan juga mengontrol tekanan pipa pada pelanggan secara berkala. Kemudian yang kedua adalah efisiensi produksi, di mana efisiensi ini menduduki peringkat kedua, dan upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan efisiensi terhadap biaya operasional serta mengoptimalkan pendapatan. Dan yang terakhir adalah tingkat kehilangan air. Upaya yang dapat dilakukan adalah membentuk tim penurunan NRW dan juga melakukan penurunan kehilangan air yang bersifat komersial serta melakukan program-program penurunan kehilangan fisik atau teknis dengan melakukan manajemen aset. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari penelitian kali ini saya bagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah ternyata pengukuran kinerja PDAM dengan menggunakan metode balance scorecard ini dapat mempertimbangkan 4 aspek dan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan dapat memberikan bobot yang lebih dari setiap indikator. Yang kedua adalah hasil dari pembobotan prioritas dengan menggunakan AHP dapat disimpulkan bahwa perspektif customer itu memiliki pembobotan tertinggi, diikuti dengan learning and grow, internal business process dan juga finansial. Sedangkan di departemen produksi ini, indikator jam operasi lainnya menempati prioritas utama, diikuti dengan efisiensi produksi dan juga tingkat kehilangan air. Selanjutnya yang ketiga adalah rekomendasi perbaikan yang bisa diberikan adalah yang pertama, itu membentuk tim penurunan NRW dan lain sebagainya, serta penetapan target dan inisiatif strategis, untuk 3 tahun mendatang berdasarkan dengan kondisi yang ada sekarang. Demikian, semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih banyak atas atensinya. Saya tutup presentasi penelitian KP saya sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.